Pernahkah teman-teman trading dengan menambah posisi ketika salah analisa? Apakah hasilnya loss atau malah sebaliknya hasilnya profit? Nah, di kesempatan ini saya akan coba kupas tuntas tentang averaging. Simak terus. Next. Nah, di kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang averaging. Jadi, averaging itu apa, teman-teman? Mungkin ada yang belum paham ya. Jadi, saya akan jelaskan strategi averaging. Strategi averaging dalam forex adalah teknik trading dengan menambah atau mengurangi posisi trading yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau mengurangi kerugian. Ada dua jenis averaging yang sering digunakan dalam trading forex, yaitu averaging down dan averaging up. Nah, dari sini tujuannya adalah mendapat keuntungan atau mengurangi kerugian, teman-teman. Jadi ini menambah posisi, baik posisinya berlawanan atau mengikuti trennya, teman-teman. Nah, jadi contoh averaging down, teman-teman. Nah, ketika marketnya di sini seperti ini ya, trennya lagi naik. Di sini teman-teman open posisi sell. Nah, jadi melawan tren, terus open posisi terus, teman-teman, sampai market itu berbalik. Nah, jadi ini contoh averaging down, melawan tren sehingga menahan loss, teman-teman. Sedangkan averaging up yaitu kebalikannya, teman-teman. Jadi yaitu buy dan buy, teman-teman. Jadi menambah posisi. Jadi posisinya profit, teman-teman. Jadi ini yang sering direkomendasikan ya. Tapi saya akan bahas, teman-teman. Contoh martingale. Nah, ini yang biasanya digunakan juga. Karena apa? Karena sangat profitable, teman-teman. Kalau marketnya pas sih. Jadi martingale itu adalah mengkalikan 2 kali lipat. Contoh nih, posisi seperti ini, ketika kita sell minus, di open posisi lagi 0,2. Ternyata nggak sesuai, open posisi lagi 0,4 dengan hitung range yang sudah ditentukan ya. Berikutnya berapa? 0,8, teman. Terus sampai 16 satu, itu berarti 2 kali lipatnya, teman-teman, sampai market itu sesuai, teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya ya. Nah, ini bagi pengalaman ya, dan dialami saudara saya, trading dengan modal 30 juta, dia bisa trading for living menggunakan strategi martingale. Jadi selama bertahun-tahun ya, bukan bulan, teman-teman, tapi bertahun-tahun dia pakai martingale profit. Nah, dan ini saya mau menunjukkan. Nah, saudara saya ini menggunakan pairs USD JPY ya, dengan alasan karena market ini slow, teman-teman. Dia menghindari USD yang JBP JPY yang terlalu tren yang. Jadi ini contoh chart di monthly, teman-teman. Dia waktu itu di 2020 pertengahan ya. Nah, saya tandai dulu alasan dia waktu itu open posisi sell karena break area ya, kelihatan ya.
Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi marketnya malah kembali dan terjadi tren sangat kuat, teman-teman. Nah, di Marti akhirnya apa? Berkali-kali lipat kerugiannya. Dan waktu itu saya ingat sampai 16 juta, teman-teman. Itu sudah, bayangkan ini Monly ya, sampai berapa tahun dia. Dari 2021 bulan 1 sampai, coba dicek nih, saya garis 2022 ini sampai bulan berapa dia market trend. Jadi sampai nggak enak makan, nggak enak tidur, teman-teman. Akhirnya terpaksa dia cut waktu itu di angka minus 16 jutaan ke atas kalau nggak salah waktu itu, teman-teman. Jadi ini menjadi pengalaman berharga. Kita nggak akan pernah tahu, teman-teman, market itu kedepannya seperti apa. Memang kita bisa melihat di histori ke belakangnya ini, kalau kita lihat 4 tahun ke belakang ini marketnya ranging. Makanya ya, saudara saya bisa trading for living menggunakan martingale di sini, teman-teman. Nah, ini ya kelihatan ranging, tapi siapa sangka ternyata setelah itu sangat kuat dan akhirnya game, teman-teman. Untungnya berani cut loss. Jadi itu ya pengalaman berharga ya. Nah, contoh nih. Averaging up apakah profitable, teman-teman? Nah, ini. Nah, kita sell lah di sini ya, lot 0,1. Ternyata kita profit nih. Harga turun dan recheck lagi, persiapan untuk sell. Nah, ternyata sesuai nih. Kita mau pasang TP di bawah. Ternyata, teman-teman, apa yang terjadi? Market tiba-tiba ada kekuatan besar, teman-teman. Nah, sehingga yang tadinya profit jadi minus, teman-teman. Nah, paniklah kita. Ini yang sering terjadi menggunakan averaging up. Ketika nggak sampai TP, ternyata ada candle seperti ini, teman-teman. Dengan kekuatan besar muncul, paniklah kita. Bingung, bagaimana ini? Mau close pun, saya yakin, apalagi trader pemula, takut untuk close posisi. Karena sudah nggak sesuai, harusnya sudah di close. Tapi ya, faktanya yang terjadi takut, eman. Nah, tambah parah lagi, pen candle berikutnya malah melanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Malah ditahan, teman-teman. Akhirnya MC. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya saya nggak merekomendasikan meskipun menggunakan averaging up ini ya, teman-teman. Kesimpulannya, sangat tidak direkomendasikan menggunakan strategi averaging, baik averaging down, up maupun martingale, seperti contoh di atas tadi, teman-teman. Nah, jadi The Real Trader ini menyarankan ya, tidak merekomendasikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi ada suatu hal ini, teman-teman. Saya punya solusi. Nah, cara strategi averaging yang profit. Next kita akan bahas. Semoga bermanfaat dan sekian. Terima kasih, pantau terus channel ini The Real Trader of. Bye-bye.